Halo semuanya, balik lagi ke channel YouTube gue, Jihan Nadira. Nah, jadi di video kali ini gue itu mau kasih update tentang pelaksanaan SBMPTN tahun 2023. Apa aja sebenarnya update-update di pelaksanaan tahun depan, jadi lo bisa nggak kemis nih informasinya. Karena banyak banget berita yang beredar di luar sana, dan gue bakal ngerangkum khusus di video kali ini. Jadi jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa untuk tonton terus video sampai habis. Oh ya, sebenarnya nggak cuma SBMPTN ya, untuk seleksi masuk kampus sendiri itu tuh banyak banget yang mengalami perubahan, dari mulai SNMPTN, SBMPTN, sampai ke ujian mandiri. Kita bakal ngebahas satu-satu dari mulai ujian prestasi atau SNMPTN dulu. Nah, jadi yang pertama itu ada SNMPTN. SNMPTN kan jalur prestasi ya, pasti mereka bakal ngelihat dari nilai rapot kalian dan dari prestasinya. Tapi di tahun sebelumnya yang ditekanin itu tuh cuman ke mata pelajaran yang relate sama jurusan. Perubahannya adalah jadi akan dibuat dua komponen. Yang pertama, minimal 50% penilaian itu dari akumulasi nilai rapot lo, semua mata pelajaran deh. Nah, 50% sisanya itu tuh bakal dilihat dari mata pelajaran yang relate sama jurusan yang mau kalian ambil. Misalkan kayak kalau lo mau ngambil kedokteran, biologi, kimia. Intinya adalah di SNMPTN tahun ini nilai yang akan dilihat itu majority dari keseluruhan. Jadi make sure nilai kalian itu jangan jelek-jelek amat lah. Nah, berikutnya gue bakal ngebahas dari yang kedua nih, yaitu ujian SBMPTN atau lewat tes tulisnya. Ada banyak banget ya update dari tahun sebelumnya. Mungkin gue mulai dari materinya dulu. Tahun 2023 nanti ujian yang bakal dites itu cuman dari tes potensi skolastik aja. Jadi TKA-nya atau tes kemampuan akademik atau yang ada mata pelajaran wajibnya itu akan dihilangkan. Kenapa? Karena Pak Nadiem itu ngerasa kayak nggak merata aja gitu kalau misalkan dikasih kemampuan akademik, karena anak-anak SMK itu akan lebih susah bersaing, jadi kayak ngerasa nggak adil aja gitu. Itu justru bisa jadi salah satu kekuatan lo gitu. Jadi misalkan lo lemah di salah satu mata pelajaran, lo bisa lebih fokus untuk belajar hanya di TPS aja. Ada lagi yang berbeda di TPS-nya sendiri. Misalkan di tahun itu soal-soalnya yang dikeluarin di TPS tuh bener-bener yang kayak nggak ada hafalan lagi. Jadi mau ngecek penalaran lo tuh kayak gimana, logika lo tuh kayak gimana. Ada 4 subtes yang bakal diujikan di penalaran nanti atau di TPS ya. Yang pertama, nanti mereka akan mengukur tentang potensi kognitif kalian. Yang kedua adalah penalaran matematika. Terus yang ketiga itu ada literasi bahasa Indonesia. Dan yang keempat ada literasi bahasa Inggris. Tapi benar-benar literasi itu bukan hafalan, pertanyaan logika aja gitu loh, untuk ngelatih sejauh mana kemampuan lo berpikir. Nah, update yang kedua itu dari frekuensinya. Jadi kalau misalkan di tahun sebelumnya itu kan kita cuma ujian sekali dan nanti ya kita bisa dapetin nilai untuk kita ujikan gitu kan. Nah, di tahun ini sama kayak sebelum-sebelumnya. Jadi kita ujiannya 2 kali. Jadi kayak mana nilai yang paling tinggi, nanti itu nilai dipakai untuk ya bersaing untuk jurusan yang kalian mau. Nah, berikutnya itu jalur ketiga atau ya jalur mandiri. Nah, sebetulnya gue suka nih update-nya. Jadi di ujian mandiri ini Bapak Nadiem itu menekankan tentang transparansi, meskipun memang belum sepenuhnya benar-benar transparan ya. Kalau sebelumnya di ujian mandiri itu nggak dikasih tahu berapa kuota yang dibuka, berapa kuota yang diterima gitu. Jadi kan bener-bener tiba-tiba angkanya udah ada aja gitu kan. Nah, tapi di tahun ini ya, jadi PTN itu wajib ngasih informasi ke masyarakat tentang 3 hal. Berapa banyak jumlah siswa atau siswa yang bakal diterima di program studi tersebut, berapa kuota yang masih tersisa di program studi tersebut. Yang ketiga, itu nanti bakal dikasih waktu atau masa sanggah. Jadi itu 5 hari setelah pengumuman seleksinya. Tapi menurut gue ada salah satu hal yang memang ini bisa diimprove lagi, mungkin terkait dengan transparansi dari penilaian. Karena menurut gue di ujian mandiri itu rawan banget ya. Ada ya, kita semua tahu lah ya, bisa diimprove dikasih live score gitu. Kayak lo bisa tahu dibandingkan dengan peserta lain lo ada di peringkat berapa. Itu tuh menurut gue akan lebih transparan lah untuk di-share ke masyarakat gitu. Tapi ya ini pendapat gue aja. Kalau misalnya pendapat kalian mungkin setuju atau enggak, boleh komen di kolom komentar di bawah. Tapi nggak menutup kemungkinan juga ya guys, di ujian mandiri ini nanti bakal pakai core dari SBMPTN. Jadi kayak ini benar-benar tergantung dari PTN masing-masing gitu. SIMAK UI tahun lalu tuh kelas regulernya itu pakai nilai SBMPTN, dan untuk kelas non reguler itu pakai ujian SIMAK. Kita belum tahu update terbaru dari pelaksanaan SIMAK, so stay tune di channel YouTube gue karena gue bakal bahas itu. Oh ya, by the way guys, untuk pelaksanaan UTBK sendiri itu pakai ujian tulis berbasis komputer. Jadi masih sama dengan tahun sebelumnya. Jadi kayak nggak ada perubahan ya dari segi
sistem ujiannya. Berikutnya dari segi daya tampung atau dari kuota, ini menurut gue nggak terlalu jauh berbeda dari tahun sebelumnya. Jadi kalau di SNMPTN sendiri itu tuh minimal 20% kuotanya. Kalau misalkan dari SBMPTN itu minimal itu 30% untuk PTN yang selain berbadan hukum, maksimal 50% sisanya itu untuk mandiri. Nah, jadi guys, kurang lebih itu update dari pelaksanaan SBMPTN tahun 2023 teknisnya ya. Jadi mulai dari sekarang lo bisa prepare untuk belajar di tes potensi skolastik dulu gitu, yang jadi prioritas lo. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau di mandiri itu nanti bakal ada juga tes mandirinya. Jadi lo bisa nentuin strategi lo tuh mau fokus kemana. Apakah lo mau fokus ke mandiri atau lo memang cuma fokus ke ujian SBMPTN-nya aja. Itu terserah lo. Nah, by the way, ngomongin tentang persiapan, dulu tuh pas gue lagi di masa-masanya persiapan masuk kampus, itu tuh muka gue lagi ancur-ancur ya, karena ya gitu, jam tidur gue itu berantakan, terus kayak gue stres. Ya memang itu tuh berakibat ke muncul jerawat di muka gue. Itu wanti-wanti, daripada kalian merasakan hal yang sama nanti kayak gue wanti-wanti kalian untuk siapin skincare juga dari sekarang. Itu adalah investasi ya. Pakai si Skintific, ada kandungan retinolnya. Jadi ada dua nih, ada Skintific Gentle A Retinol Renewal Serum, ada serum, dan yang kedua ada yang moisturizer. Nah, ya, jadi gue tuh suka banget pakai Skintific yang retinol series ini. Jadi mulai dari moisturizer sampai dari serum tuh gue cocok banget. Jadi mungkin kalian tahu ya, kulit aku tuh tipikal yang sensitif, gampang berjerawat. Jadi gue tuh agak sedikit concern gitu kalau misalkan gue pakai bahan aktif. Tapi somehow produk yang ada di Skintific ini tuh formulasinya tuh lebih gentle. Jadi even gue mau pakai setiap hari pun itu tuh nggak masalah gitu. Apalagi si serumnya ini. Dan kenapa gue suka? Jadi memang si retinol ini fokusnya untuk ngelawan garis halus sama kerutan. Jadi kayak gue tuh kan udah ada tanda-tanda kerutannya di mata gue. Terus juga ada moisturizernya. Ini juga gue bingung ya awalnya, emang ada moisturizer yang ada retinolnya. Dan ternyata ada. Dan gue tuh cocok juga parah sama moisturizer Skintific ya. Kalian tahu ya sebelumnya gue emang udah pakai moisturizer Skintific dan it works really well on me. Dan apalagi si retinol ini kan dia berfungsi buat meredakan merah redness di muka gue, terus juga bikin kulit gue jadi lebih awet muda. Dan dia juga ada ceramide dan juga kolagen yang berfungsi buat menjaga skin barrier gue. Jadi overall gue tuh suka banget pakai rangkaian dari Skintific Gentle A Retinol Moisturizer maupun serum karena bener-bener kelihatan sih hasilnya di muka gue. By the way, kalian kalau mau beli nanti gue bakal taruh linknya di description box, jadi kalian langsung aja check out. Nah, sekian dulu video dari gue. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe kalau misalnya kalian ngerasa video ini bermanfaat. Dan kita ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.